Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah sebagaimana sampai hari ini kita diberi kesehatan hingga kita bisa melakukan aktivitas di rumah. Baiklah, saya akan membacakan pidato yang berjudul Teladan Kebijakan Umar bin Khattab saat menghadapi wabah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang cara minimalisir penyebaran virus corona COVID-19. Salah satunya melarang umat Islam salat berjamaah di masjid yang daerahnya tergolong parah terjangkit virus corona. Dalam hal ini, wabah penyakit menular bukan hal baru terjadi dalam sejarah Islam. Kebijakan tersebut pernah terjadi di zaman para Rasulullah SAW. Ada yang menyayangkan pernyataan bahwa fatwa MUI menjauhkan umat Islam dari masjid. Ada juga yang mengklaim masjid tidak pernah ditutup dalam sejarah Islam, bahkan yang mengatakan itu juga terdiri dari kalangan ulama atau bahkan ustadz. Dikisahkan salah satu kebijakan penutupan masjid pernah terjadi pada tahun 18 Hijriah atau di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu terjadi serangan wabah yang paling berat dalam sejarah umat Islam. Saat itu Umar bin Khattab membatalkan niatnya masuk ke dalam Syam yang terserang wabah. Keputusan itu diambil setelah mengadakan dialog dan musyawarah bersama panglima pasukannya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dialog itu berlangsung di daerah Syak jelang masuk ke daerah Syam. Pusat wabah itu ada di kampung kecil bernama Al-Mawes. Dalam sejarah Islam, nama tempat wabah penyakit era Umar bin Khattab dikenal dengan tahun Amawas atau wabah Amawas. Kampung itu terletak antara daerah Ramallah dengan Baitul Maqdis. Wabah itu menewaskan puluhan ribu orang, termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Jadi, jangan ada pula yang berkata bahwa iman kita berat. Apakah iman Umar bin Khattab lemah? Lalu ada yang bilang kita tolak dengan zikir. Apakah zikir Abu Ubaidah tidak diterima? Banyak sahabat Rasulullah SAW yang turut meninggal dalam wabah itu. Di antaranya Muaz bin Jabal, Suhail bin Ammar, Syurahbil bin Hasanah, Abu Jandal bin Suhail, dan puluhan sahabat lainnya. Termasuk dua gubernur Syam yang juga meninggal. Pertama Abu Ubaidah bin Jarrah yang diminta keluar dari Syam oleh Umar, namun dia tidak mau pergi menyelamatkan diri lalu meninggal. Kemudian digantikan oleh Muaz bin Jabal sebagai gubernur dan dia juga meninggal terkena wabah. Mereka gugur syahid karena wabah itu. Yang ketiga diangkatlah oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syam Amr bin As. Saat menjadi gubernur Syam, Amr bin As mencoba melakukan diagnosa terhadap penyebab. Amr mengatakan bahwa wabah seperti api yang berkobar dan selama masih ada kayu bakar, dia akan terus menyala. Selama masih ada orang sehat, ia akan terus menyebar. Dia melihat solusi menghentikan wabah adalah dengan menyuruh penduduk sehat pergi menyingkir ke bukit-bukit. Kebijakan itu dinamakanlah seperti saat ini, yaitu lockdown. Akhirnya seluruh orang sehat pergi ke bukit itu dan tidak bercampur lagi dengan masyarakat terkena penyakit. Soal isolasi ini juga sudah diisyaratkan dalam hadis Nabi, yaitu bahwa dilarang mencampur antara orang sehat dengan orang sakit. Orang-orang yang pergi ke bukit melakukan isolasi itu tidak pernah mempertanyakan bagaimana salat mereka dan Jumat mereka. Tidak ada yang menanyakan itu. Mereka patuh saat disuruh menyingkir. Akhirnya berhentilah wabah itu dengan cara demikian. Dikisahkan lain, pada suatu waktu Rasulullah SAW pernah melarang orang yang akan masuk Madinah dari Bani Syakif yang berasal dari Taif. Salah satu orang yang datang menderita penyakit kusta.
Padahal Nabi biasanya bersalaman dengan orang-orang yang telah berbaiat kepadanya. Namun berbeda untuk orang yang satu ini, dan ia tahan di luar Madinah. Nabi berpesan saja kepada temannya, katakan pada dia bahwa aku telah menerima. Dengan kisah tersebut, fatwa melarang sholat di masjid itu sudah benar dan tepat jika berada di daerah yang wabahnya dalam keadaan yang tidak terkendali. Kesimpulannya, tawakal bukan berarti terserah dan terima begitu saja. Paham seperti itu akan berbahaya karena jabriyah dan fatalistis. Paham itu tak benar. Umat Islam harus melakukan ikhtiar untuk mengobati wabah.